Nasihat diambil dari kata nasihat nih, awas. Nasihat yang dimaksud di dalam istilah syariat, ini maknanya tidak sebagaimana yang kita fahami di nasihat bahasa Indonesia. Lebih luas dari itu. Nasihat yang di bahasa Indonesia ya termasuk makna nasihat, tapi nasihat nggak di situ gitu. Nasihat di Indonesia kan ketika kau bertemu dengan seseorang dan kemudian kau menyampaikan kepadanya kritikan-kritikanmu atau anjuranmu agar dia merubah sesuatu yang ada padanya. Begitu kan? Ini nasihat kan? Iya kan? Mama tahan. Iya kan? Kalau di kita. Tapi nasihat di Arab nggak begitu. Nggak hanya terbatas pada hal tersebut. Nasihat adalah berbicara tentang ketulusan. Ya, dia nasihat kepadaku, yakni dia niatnya tulus baik padaku. Dengan itu dia memenuhi semua hak-hakku, dia memenuhi tanggung jawab dia kepadaku. Tuh, ini mana nasihat umum, bukan hanya menasehati dalam artian bahasa Indonesia, lebih dari itu. Bahkan dia nasihat kepadaku, maknanya adalah dia menutup aib-aibku yang dia ketahui. Tuh, itu bentuk nasihat. Dia menasehatiku, dia membayar utangnya padaku, artinya itu begitu. Itu bentuk nasihat. Oke? Semua bentuk yang sifatnya memenuhi tanggung jawab kita kepada orang lain, maknanya kita telah nasihat kepadanya. Begitu. Berangkat dari cinta kita kepadanya, kita menginginkan kebaikan baginya sebagaimana kita menginginkan kebaikan bagi kita. Ini nasihat. Maknanya umum, bukan hanya bukan nasihat hanya sebatas yang difahami di bahasa Indonesia. Nasihat bagi umumnya kaum muslimin maknanya apa? Tulus kita bagi para kaum muslimin semuanya. Kita menghendaki semua kebaikan untuk mereka sebagaimana kita menghendaki untuk diri kita. Kita sedih apabila ada keburukan menimpa mereka sebagaimana sedih apabila keburukan tersebut menimpa diri kita. Dari situ kita melakukan kebaikan-kebaikan bagi mereka sebagaimana kita melakukan kebaikan bagi diri kita. Kita menghindari keburukan bagi mereka. Menghindari hal-hal yang buruk yang akan mendatangi mereka sebagaimana kita menghindarinya bagi diri kita. Ini nasihat. Ya. Diambil dari kata nasaha ar-rajulu thawbah, ai idza khata. Nasaha ar-rajul yakni seseorang menjahit bajunya apabila bajunya robek dan kemudian dia menjahitnya. Nah, ini namanya menasehatinya. Di dalam bahasa Arab demikian, ya. Atau nasahtu al-asal. Aku menasehati madu. Maknanya apa? Menyaring madu sehingga jadi murni, tinggal madu doang. Itu menasehati madu. Menyaring madu sehingga jadi pure, tinggal madu doang. Demikianlah bentuk menginginkan kebaikan bagi orang lain. Diriwayatkan Imam Muslim dengan sanad dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah." Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Nah, ini yang dimaksud dengan jawami'ul kalim, ya. Di mana Rasul seringkali mengucapkan kalimat-kalimat yang redaksinya nggak begitu panjang, namun memiliki makna yang begitu meluas dan mendalam, mencakup semua aspek beragama. Ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Maknanya, setiap aturan yang diatur di dalam agama ini, itu semua demi kebaikan para manusia sebagaimana nasihat itu. Ya? Atau maknanya, berbicara tentang agama adalah berbicara tentang urusan hak-hak dan tanggung jawab. Berbicara peraturan agama ini bagaimana orang tua kepada anak, anak pada orang tua, suami pada istri, istri pada suami, hamba dengan Tuhannya, Tuhan dengan hambanya, begitu kan? Kaum dengan rasulnya, rasul dengan kaumnya, begitu kan? Bicara hak tanggung jawab, hak tanggung jawab, hak tanggung jawab, selalu begitu kan? Seseorang dengan tetangganya, begitu kan? Atau seseorang dengan penguasanya, penguasa kepada kaumnya, berbicara tentang hak tanggung jawab, hak tanggung jawab, hak tanggung jawab. Nah, semua bentuk memenuhi tanggung jawab kita dalam rangka memenuhi hak orang lain, ini adalah bentuk nasihat. Jadi agama ini semuanya pada dasarnya isinya begitu doang. Ad-dinu an-nasihah.
Qalu, maka para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Bagi siapa nasihat tersebut ya Rasulullah? Qala, Rasul berkata, lillah. Nasihat tersebut bagi siapa? Bagi Allah. Wali kitabi, bagi kitabnya, wali rasuli, dan bagi rasulnya, wali a'immat al-muslimina wa ammatihim, dan bagi para penguasa kaum muslimin dan bagi umumnya mereka, yakni umum awam kaum muslimin. Lihat, nasihat bagi siapa? Bagi Allah. Tuh, coba lihat. Kalau kita fahami nasihat sebagaimana difahami orang Indonesia artinya nasihat. Oke, terus nasihat untuk apa? Nasihat untuk Allah. Masuk nggak artinya? Songong nggak? Nasihat untuk siapa? Nasihat untuk Rasul. Nah, songong nggak? Jadi mana nasihat apa? Tadi berbicara tentang menginginkan semua kebaikan dengan cara memenuhi hak dan tanggung jawab berangkat dari cinta. Tuh nasihat. Jadi berbicara nasihat bagi Allah maknanya dengan cinta tulus kita memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Apa hak Allah? Ditauhidkan dan diingkari segala hal lain yang disembah selainnya. Dijadikan satu-satunya hal yang diibadahi dan dinafikan hal-hal lain yang disembah manusia, diingkari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Diniatkan hanya baginya semua bentuk ibadah kita, bahkan seluruh hidup dan mati kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyai wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, nusuki, sesembelihanku, wa mahyai wa mamati, bahkan seluruh hidup dan matiku hanyalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Itu nasihat bagi Allah. Nasihat bagi kitabnya agar nasihat kitab yakni penuhi hak kitabullah, agar yurattal, agar dibacakan dengan tertil, yutadabbar, ditadabburi maknanya, kemudian yutadarras, dipelajari maknanya, disesuaikan, diarahkan apa yang Allah maksud dengan penjelasan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditempatkan maknanya pada tempatnya. Dikarenakan orang kalau langsung makan kepada Qur'annya aja salah faham tanpa tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sendiri yang bilang, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Kami turunkan kepadamu wahai Muhammad az-zikra, agar dengan az-zikra itu wahai Muhammad kau jelaskan kepada para manusia apa yang diturunkan pada mereka. Tuh, berarti ada berapa hal yang diturunkan? Totally. Ada dua hal. Kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad az-zikra, agar dengan az-zikra kau jelaskan kepada para manusia apa yang diturunkan pada mereka. Tuh, berarti ada berapa hal yang diturunkan Allah? Berarti ada dua. Yani apa? Al-Quran yang diturunkan kepada manusia, dan kami berikan kepadamu ilmu tentang apa yang kami maksud di sini, penjelasannya, keterangan teknis, detail teknisnya gimana. Nah, itu tugasmu wahai Muhammad, sampaikan pada mereka untuk menjelaskan makna Al-Quran. Itu makna kitab, nasihat kitab, agar dipelajari, ditadarusin. Tadarusan itu begitu, pelajari kitab bukan macam Yasin dan bukan. Ya. Agar yutadaras, dipelajari makna-makna, nilai-nilai yang dibawanya, ditempatkan pada tempatnya masing-masing, kemudian diterapkan di dalam kehidupan nilai-nilai yang dibawakannya. Itu memenuhi hak kitabullah. Bagi Rasulnya tuh untuk diimani, diyakini bahwasanya kebenaran, kebaikan hanyalah pada apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan jalannya adalah satu-satunya jalan yang ditempuh oleh seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah. Diingkari jalan lain selain jalan yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian memang Allah jadikan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, apabila memang kalian wahai Muhammad kepada para manusia, katakan, apabila memang kalian mencintai Allah, yakni menginginkan ridhonya, syurganya, ampunannya, bentuk-bentuk kebaikan Allah, apabila memang kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, yakni ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no other way, enggak ada jalan lain. Yuhibbukumullah, hanya dengan begitu Allah akan mencintai kalian, yakni membalas cinta kalian apabila kalian mengikuti Muhammad. Yani tanpa mengikuti Muhammad, Allah tak akan membalas cinta kalian. Bonus, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni bagi kalian dosa-dosa
kalian. Berittiba kepada Rasul bukan artinya hawa nafsunya mati, syahwatnya mati, keluar sayap di punggung, bisa terbang jadi malaikat. Nah, mengikuti Rasul manusia dengan segala kekurangannya dan syahwatnya. Tapi dengan mengikuti Rasul, bonusnya adalah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Itu bentuk menasehati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan maknanya menasehati Rasul adalah menegur Rasul, wahai Muhammad, berbuat adillah engkau. Sebagaimana yang dilakukan oleh bapaknya Khawarij. Siapa bapaknya Khawarij? Dzulkhuwaisirah At-Tamimi. Ya. Wali a'immatil muslimin, dan juga nasihat kepada para penguasa kaum muslimin itu memenuhi hak-hak mereka. Ya, wa ammatihim, dan kemudian kepada seluruh rakyat kaum muslimin. Ya.